Welcome to my YouTube channel. Oke, serius. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku dan Mila, kembali lagi ke channel YouTube aku. Nah, kali ini Mila itu akan mempraktikumkan tugas UAS Mila, tugas UAS sistem operasi. Yaitu kali ini Mila akan menggunakan sebuah aplikasi CPU OS Simulator, di mana aplikasi ini itu merupakan aplikasi simulator yang mensimulatorkan kelakuan komputer, baik dari sisi hardware maupun dari sisi softwarenya. Nah, aplikasi ini itu dikembangkan oleh Besim Mustafa dari Department of Computing, Edge Hill University, United Kingdom. Ada 3 komponen nih dalam aplikasi CPU simulator. Pertama itu ada CPU simulator, ada compiler, dan yang ketiga itu ada OS simulator. Nah, biar lebih jelas nanti akan Mila lebih jelaskan secara agak lebih detail lah di praktikumnya. Oke, langsung aja kuy. Check it out. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di aplikasi CPU OS Simulator. Saya akan sedikit mengenalkan yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, di situ ada CPU instruction in memory. Di sini tuh instruksi yang ada di memori itu akan ditampilkan dalam bahasa mesin. Nah, kemudian di sini juga ada program instruksi dan Optimus Assembly. Di sini kita bisa menuliskan nama program kita dari alamat berapa kita memulainya. Kemudian di instruction di add new ini, nanti kalau kita sudah menambahkan add atau menambahkan program yang akan kita bikin, di instruction ini add new itu bisa diklik. Dimana di sini kita bisa menampilkan atau kita bisa mengerjakan praktikum kita nanti. Nah, kemudian di sini tuh ada namanya change pipeline, dimana ini tuh merupakan jembatan yang menghubungkan antara CPU instruction in memory dan spesial CPU register, dimana ada program list di sini. Program list di sini itu dimana nama program, alamat program, dari base berapa dia dimulai akan ditampilkan di sini. Kemudian ada juga di sini untuk stepnya, step berapa, nanti ada step-stepnya itu bisa ditampilkan. Kemudian ada run untuk meran hasil dari bahasa mesin ini atau proses gitulah. Nah, kemudian ada spesial CPU register itu prosesnya. Di sini tuh kalau dalam matematika tuh kayak ini tuh tempatnya nyari-nyari. Nah, kemudian di general purpose CPU register ini, disinilah hasilnya akan ditampilkan. Kemudian ada menu compiler, OS 0, input output, virtual OS. Ini tuh digunakan sesuai dengan keperluan. Nah, kemudian langsung aja kita masuk ke program kita. Saya itu sudah menyiapkan 2 soal. Nih, soal pertama itu 4 ditambah 5 dibagi 2 dengan base awal itu base 100, kemudian di register 1 dan di register 2, dimana 4 ini disimpan di register 1 dan 5 ini disimpan di register 2. Kemudian bagi menggunakan 4 tambah 5 itu menggunakan fungsi move, kemudian bagi itu menggunakan fungsi div, kemudian di base 100, dan nama programnya kita buat aja program rata-rata. Oke, langsung aja. Oke, pertama itu tadi di program kita beri nama program average, di base awal itu di base 100, kemudian tambahkan instruksinya itu add new. Nah, di sini tadi soal kita itu 4 tambah 5 dibagi 2. Nah 4 tambah 5 maaf ini maaf. Nah, jadi 4 tambah 5 dibagi 2 ini merupakan soal yang sudah diajarkan oleh dosen saya. Kemudian saya menggantinya dengan angka 7 tambah 5 dibagi 2. Nah, secara sekilas kita bisa mengetahui 7 tambah 5 itu 12 dibagi 2, 6. Jadi hasilnya itu 6. Tapi kita akan membuktikannya lewat aplikasi ini. Nah, oke, langsung aja tadi. Tadi itu kita add new kan. Pertama itu berapa, nilainya itu tadi 7 kan, menggunakan fungsi move penambahan. Kemudian di destination operand itu kita tambahkan register 1 sesuai dengan soal kita tadi, disimpan di register 1. Kemudian new instruction artinya ditambah ke dalam CPU instruction. Kemudian tambahkan lagi move, ditambah tadi 7 ditambah 5 ya, 5 di register 02. Nah, kemudian ditambahkan, kemudian bagi. Nah, untuk memisahkan antara
penjumlahan dan pembagian itu kan ada beda. Nah, kita harus mengurungkan dulu, itu dipisahkan dulu lah arti maknanya itu dengan menggunakan perintah add untuk memasukkan nilai yang sudah ada ini. Menggunakan add register berapa tadi? Register 1 dan di register 2. Kemudian new instruction lagi. Nah, kemudian 7 di register 1, 5 di register 2, kemudian disimpan nilainya. 7 di register 1 dan 5 di register 2, kemudian dibagi dengan 2. Dibagi ini menggunakan perintah div. Dibagi, ini div, dibagi dengan 2 ya. Di register 2. Register 2, oke, new instruction. Kemudian kita jumlahkan itu dengan menggunakan story base stb. Nah, di register terakhir, register 2 dengan nilai 0. Nah, kemudian di new instruction, kemudian kita menggunakan yang namanya itu perintah halt untuk menghentikan proses ini. Hal itu di control transfer di mana ya? Nah, ini HLT. Oke, sip. New instruction kalau sudah selesai, kita close kan. Oke, sekarang kita run kan. Pastikan ini sudah berpindah ke atas. Oke, kita run. Nah, CPU simulator ini membutuhkan waktu 1.132 untuk menyelesaikan penjumlahan ini, untuk menyelesaikan program rata-rata ini. Nah, kita lihat 7 tambah 5, 12 dibagi 2, 6, benar, disimpan di R02 hasilnya. Kemudian R01 tadi yang menyimpan angka 7 tadi. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal 2, itu menggunakan compiler. Tapi sebelumnya kita remove program. Yes. Oke. Compiler. Di sini saya sudah juga menyiapkan soal. Nih, mila program. Awalnya soal yang ada di materi praktikum itu nih, I0 for N1 untuk 19, I tambah N, tapi kemudian saya ubah lagi nilainya jadi N nya itu sama dengan 2 untuk 20 dengan operasi X nya I tambah N dibagi 2. Jadi sekilas kita tuh bisa menentukan I tambah N dibagi 2 itu berarti 2 ditambah 20 bagi 2 tambah 20 itu 22 dibagi 2 sama dengan 11. Kita lihat hasilnya sebelah benar. Langsung aja ini kita copy aja biar cepat. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Nah, sudah ini kita compilerkan. Ini kan bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini kita mengerti sebagai manusia, tetapi mesin dia tuh mengerti bahasa tadi, seperti tadi bahasa mesin tadi. Nah, kemudian kita compile. Udah kita compile ini, ini gimana nih? Ini base address-nya itu kita mulai dari 100. Oke, dan mulai dari 1 kita load in memory. Nah, kode sukses. Sekarang kita bisa lihat ini dia sudah diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan disimpan di dalam CPU instruction ini. Nah, kemudian seperti biasa, seperti tadi juga caranya, kita klik tombol run. Oke, kita tunggu hasilnya. Jadi CPU runtime pada 14 detik. Oke, kita lihat. Nah, tadi itu kita akan menebak hasilnya itu 20 tambah 2, hasilnya itu 11. 20 tambah 2 itu 22 dibagi 2 itu 11. 22 bagi 2 itu 11. Kenapa enggak 11 ya? 20 tambah 2. 22 tambah 20 itu 22 dibagi 2 plus ada 2, I nya kan dimulai dari 0 tambah 20 tambah 2 20 dibagi 2 itu 10, jadi hasilnya itu 10. maaf
10. Nah, 10 ini tersimpan di R03, di R05, dan di R06. Oke, saya rasa begitu. Teman-teman bisa bisa mengkreasikan lah, atau biar lebih jelas kita kreasikan lah. Ini kita ganti jadi 1. Kita lihat ya, apakah berpengaruh. Kita compile, kemudian kita load in memory. Oh iya, memori tadi. Nah, ini teman-teman, dia tuh tidak bisa kalau kita tuh kita tuh lagi menjalankan sebuah proses, menjalankan sebuah operasi penjumlahan, tetapi kita tidak menghapus program list, maksudnya di sini. Nah, kita tidak menghapus yang program list di sini. Kenapa? Karena berarti program di sini itu masih jalan. Nah, berarti kita sebelum itu kita harus menghapus dulu. Oke, udah dihapus, baru kita masuk ke compiler tadi, kita compile tadi. Oke, kita compile ke bahasa mesin, kemudian kita load in memory. Sekarang kita lihat berapa hasilnya. Satu. Apakah ada perbedaan tadi tuh? Kita dari 2 ya. Astaga. Oke. Hasilnya sama, berarti dia tidak ngaruh. Berarti dia iya benar-benar. 0 dibulan. Oh ya, tidak ngaruh, tapi kalau kita ubah i-nya baru mengaruh. Oke. Ya, maaf saya salah. Hilap. Oke, guys. Kita buka di sini. Kok udah habis? Wah. Hah? Oh, astagfirullah. Nah, kan kali ini kita mencoba, tadi kan kita ganti itu kan 2 kali ganti n-nya. N-nya pertama itu n-nya 2, terus kita ganti jadi 1, ternyata nggak ngaruh. Jadi sekarang kita coba gantinya itu di i0-nya. Nah, ini kita coba ganti jadi 2. Berarti kira-kira 2 ditambah 20, 22 dibagi 2, 11. Benar nggak hasilnya 11? Kita coba ya. Bentar, coba cek dulu. Nah, ini belum dihapus, jangan lupa ini dihapus. Kita belajar dari pengalaman ya. Compiler. Oke, ini di compile, kemudian load in memory. Oke, kita run, kita tunggu hasilnya. Ya bener guys. Nah benar teman-teman, jadi ternyata saya ternyata salah pemahaman, saya mohon maaf. Jadi setelah kita ubah tadi i-nya itu dimulai dari 2, ya astagfirullah, maaf hilap bulan puasa, maaf ya teman-teman. Nah 2 itu dimulai dari 2, kemudian sampai 20, udah sampai angka 20, jadinya 2 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 10. 2 tambah 20. 2 astagfirullah. Maaf. 2 ditambah 20 itu sama dengan 22 dibagi 2 11. Sedangkan pada saat 0 tadi, pada saat i-nya sama dengan 0, berarti itu 0 sampai dengan 20. Jadi 0 ditambah 20 itu dibagi 2. 0 tambah 20 itu 20 dibagi 2 sama dengan 10. Makanya hasilnya 10. Sekarang karena kita ganti jadi 2, i sama dengan 2 sampai dengan 20, i tambah n 2 ditambah 20 sama dengan 22 dibagi 2, makanya hasilnya di CPU itu tepatnya di register 3, register 5, registernya maksudnya itu 11. Oke. Nah, sekian. Mohon maaf banyak salah. Nah guys, begitulah penjelasan dari Mila. Mila kira video Mila cukup sampai di sini aja. Mila mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa ya di like videonya, di unlike
Jangan deh, di komen aja kalau ada kekurangan ya. Dan jangan lupa di subscribe channelnya. Oke, Mila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.